Selamat pagi Miss Putri dan teman-teman. Jadi saya hari ini membuat video yang bertujuan untuk menambah nilai ulangan harian sosiologi saya. Jadi pertanyaan yang pertama, jika Anda adalah seorang pemimpin di daerah dengan akses pendidikan terbatas, apa saja langkah-langkah yang dapat Anda lakukan untuk memastikan setiap warga memperoleh pendidikan yang layak? Jelaskan dan ambil serta alasan mengapa langkah tersebut efektif. Jadi menurut saya, jikalau saya menjadi pemimpin, langkah-langkah yang dapat saya ambil yang pertama adalah membangun infrastruktur sekolah. Jadi penyediaan fasilitas sekolah di wilayah terpencil atau kurang terjangkau akan mempermudah akses masyarakat terhadap pendidikan. Yang kedua, melatih tenaga pengajar lokal. Jadi saya akan melibatkan masyarakat lokal sebagai guru dan memberikan pelatihan serta sertifikasi. Lalu yang tiga, mengadakan program beasiswa, memberikan bantuan finansial kepada siswa yang kurang mampu untuk mendorong mereka agar tetap bersekolah. Lalu yang keempat, penggunaan teknologi pendidikan. Jadi saya akan memanfaatkan media digital seperti aplikasi pembelajaran dan kelas daring untuk menjangkau daerah terpencil. Pertanyaan yang kedua, bagaimana peran lembaga pendidikan dan peran lembaga agama dalam membantu keluarga dalam mempertahankan nilai-nilai moral di era digital yang serba cepat ini? Berikan dua peran dari masing-masing lembaga. Jadi, menurut saya dari lembaga pendidikan dapat memberikan pendidikan karakter. Kurikulum sekolah dapat memasukkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi untuk membentuk kepribadian siswa. Lalu yang kedua, edukasi penggunaan teknologi. Jadi, pendidikan juga membimbing siswa untuk menggunakan teknologi secara bijak, termasuk melawan dampak negatif dari media sosial. Lalu, yang dari peran agamanya, yang pertama, lembaga agama memberikan pengajaran nilai-nilai spiritual. Jadi, melalui kegiatan keagamaan, lembaga agama mengajarkan pentingnya etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyelenggarakan program bimbingan keluarga. Jadi, lembaga agama dapat menjadi wadah diskusi bagi keluarga dalam menghadapi tantangan moral di era digital. Lalu pertanyaan nomor 3, apa saja kebijakan atau program yang dapat dilakukan oleh lembaga ekonomi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat? Sebutkan 2 kebijakan dan jelaskan dampaknya. Jadi kebijakan yang pertama, lembaga ekonomi dapat melakukan pemberdayaan UMKM. Jadi di sini lembaga ekonomi dapat memberikan bantuan modal, pelatihan, serta akses pasar bagi usaha kecil dan menengah. Dampaknya adalah peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah yang membantu mengurangi ketimpangan ekonomi. Lalu kebijakan yang kedua, lembaga ekonomi dapat melakukan subsidi kebutuhan dasar. Jadi pemerintah atau lembaga ekonomi dapat memberikan subsidi pada barang-barang pokok seperti beras, minyak, dan listrik. Dampaknya adalah masyarakat dengan penghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya tanpa terbebani secara finansial. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana lembaga agama dapat tetap relevan dalam kehidupan generasi muda yang cenderung lebih terbuka terhadap pengaruh luar? Berikan 3 langkah konkret. Jadi, 3 langkah konkretnya itu kita dapat meningkatkan keterlibatan di media sosial. Jadi lembaga agama dapat membantu membuat konten digital yang menarik dan relevan dengan kehidupan generasi muda seperti video motivasi atau ceramah singkat di platform seperti YouTube dan Instagram.
Lalu yang kedua, mengadakan kegiatan kreatif. Jadi lembaga agama ini dapat menyelenggarakan kegiatan seperti workshop seni, olahraga, atau teknologi yang digabungkan dengan nilai-nilai keagamaan untuk menarik minat generasi muda. Lalu yang ketiga, mengadakan dialog interaktif. Jadi dialog interaktif ini seperti membuka ruang diskusi di mana generasi muda dapat bertanya dan berdiskusi tentang isu-isu yang relevan dengan kehidupan mereka, sehingga mereka merasa didengar dan dihargai. Jadi sekian video pembahasan dari saya. Semoga video tadi bisa bermanfaat dan saya bisa menambah nilai saya. Sekian untuk Miss Putri, terima kasih.